Memiliki penduduk sebanyak 2.470.972 jiwa, Kota Bekasi dianggap memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan terbilang sebagai salah satu kota industri yang maju. Namun, fakta tersebut tak menafikan realita masih banyaknya masyarakat yang bertarung dalam keterbatasan dengan bekerja sebagai pekerja jalanan seperti pengamen berkostum badut. Mereka menyusuri jalan-jalan sudut kota sambil menampilkan tarian atau nyanyian demi mendapat sebongkah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, nama saya Pak Misnan, berasal dari Malang, desanya Panggung Rejo, Tulan, desa Tulan, Panggung Rejo. Di sini semuanya udah kurang lebih 4 tahun. Saya dari Malang, pertama lagi kita dulu lagi dagang soto. Jadi dagang soto kita tidak berhasil. Terus yang keduanya dagang some juga tidak berhasil. Nah terus lama-lama ada kena COVID. Nah kena COVID itu penghasilan saya udah nggak ada lagi di Malang. Terpaksa saya merantau ke Bekasi. Nah habis merantau ke Bekasi ada teman saya disuruh ikut dagang bakso. Habis itu kita juga ikut dagang bakso selama kurang lebih 2 tahun. Nah, nggak taunya juga namanya lagi apes. Selain itu kita kaki lagi sakit, kena infeksi lah, kena borok. Nah itu selama 2 bulan, bini saya itu minta kiriman. Ya bagaimana lagi, kita aja buat berobat aja, buat kerja aja udah kagak kerja. Buat mikirin kaki aja udah ngutang ke sana ke sini. Terpaksa saya bingung mau cari kerjaan apa. Terpaksa ada temen saya itu mau ngajak jadi badut. Nah dari situ kita ikutlah jadi badut juga sampai sekarang ini. Nah, iya diajak temen karena saya tuh mau kerja udah nggak ada kerjaan di Bekasi, udah susah cari kerjaan, kagak ada kecuali jadi badut. Daripada kita kelaparan ya mendingan kita cari badut aja lah, biar agak dikit sengsara nggak apa-apa, kita jalanin. Kalau kata-kata orang mah jadi badut enak, sebenarnya sama juga susah. Ya kadang-kadang juga cepet juga kagak dapet kalau lagi apes. Kalau lagi punya rezekinya ya juga masih lebih cepet juga masih dapet dalam 1 harinya gitu. Saya jadi badut di sini udah 2 tahun. Nah jadi 2 tahun jadi badut, 2 tahun dagang bakso. Jadi saya itu selama 4 tahun lebih lah kagak pulang-pulang kampung. Nah kalau yang jadi badut ini saya menetap di proyek, tiap jam 10 kita udah standby di proyek, cuman nunggu kereta lewat di pintu kereta. Cuman kita ngaminnya tiap ada mobil, ntar kita ngamin di mobil. Kalau nggak ada mobil kita juga nggak ngamin, cuman duduk-duduk aja di situ. Nah waktu itu waktu pertama kita ditangkap itu dibawa ke Pedurenan. Nah itu cuman nginep 1 hari aja, 1 hari 1 malam. Kita ditangkap jam 4 sore, pulangnya jam 4 sore lagi. Jadi 1 hari 1 malam.
Tapi ya bagaimana lagi kalau keadaan begini, kita mau kesana kesini kagak ada bakal yang nolong. Daripada kita panjang tangan, kita kagak mau, mendingan kita jadi gini aja lah, seadanya aja. Ya bagaimana lagi, kita mau cari kerjaan lain juga udah nggak ada lagi, udah nggak ada, ini udah jadi baru, udah jalan terbaik saya. Mungkin ini adalah nasib kita lah gitu, jadi badut. Kalau istri saya udah kawin lagi, saya terus terang saya punya anak satu di kampung, tapi ya bagaimana lagi, udah enggak, dua-duanya udah pada enggak ada kabar. Masalahnya dulu saya tuh punya HP hilang, lagi tidur di colang orang hilang. Jadi saya nomor bini saya udah nggak punya, nomor anak saya juga udah nggak ada, udah pada hilang. Ya tanggapan saya sih yang pertama itu kan, yang pasti mereka ada alasan kan, mereka kenapa ngamen di jalanan gitu ya. Mungkin dari pendidikan, mungkin pendidikan mereka yang kurang, jadi kan mau tidak mau mereka kan harus memutar otak bagaimana untuk bertahan hidup. Ya kalau menurut saya sih ya tergantung kita menyikapinya ya. Ya kalau kita menyikapinya dengan bijaksana, saya rasa sih nggak mengganggu ya. Karena kan kita juga tahu mungkin mereka itu melakukan itu karena faktor keadaan, ya kan. Mungkin siapapun orang nggak mau lah dengan keadaan seperti itu gitu kan. Ya kalau menurut saya sih nggak mengganggu sih. Dan juga mungkin dari pemerintahnya juga mungkin harus ada perhatian juga ya, terutama masalah pekerjaan, ya kan. Ya mungkin itu aja sih. Kisah Pak Misnan menjadi bukti bahwa angka kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Akses pendidikan pun menjadi sulit akibat tidak adanya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan edukasi agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk tetap hidup dalam realita yang kian bengis, apakah sebuah senyuman cukup untuk mengurangi angka kemiskinan?